Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan khususnya pada shock kardiogenik. Ya, sebelum masuk ke sub pokok dari pembahasan di shock kardiogenik, terlebih dahulu kita pahami tentang tujuan dari pembelajaran di hari ini. Tujuan pembelajaran di hari ini adalah setelah mahasiswa mengetahui atau mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi dari shock kardiogenik, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, komplikasi, penata laksanaan, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan, khususnya keperawatan kritis di shock kardiogenik. Baik, kita masuk ke subbok bahasan. Sebelumnya mahasiswa sudah paham tentang shock kardiogenik. Ya, shock. Ya, jadi ada dua kata, shock dan kardiogenik. Ya, kita awali dulu dengan pengertian shock secara umum. Ya, definisi dari shock tersebut adalah suatu sindrom atau gangguan patofisiologi berat yang ketika berlanjut menyebabkan terjadinya perfusi jaringan yang semakin memburuk. Hal ini dapat dikaitkan dengan suatu metabolisme sel yang tidak normal. Itu adalah definisi dari shock secara umum. Ataupun ada juga yang menyebutkan bahwa shock merupakan suatu kegagalan dari sirkulasi perifer yang sangat menyeluruh sehingga akan terjadi gangguan perfusi jaringan yang tidak adekuat. Nah, gambar ini adalah sebenarnya shock itu banyak sekali. Ada shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock sepsis, ya, kemudian ada shock neurotoksik, ya, dan sebagainya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang kardiogeniknya atau shock kardiogenik. Nah, gambar ini merupakan gangguan di mana kondisi perfusi di area jantung ini mengalami perubahan atau ketidakstabilan pada perfusi jantung untuk mengedarkan darah ya menuju ke seluruh tubuh. Ini adalah shock kardiogenik. Nah, kita bahas fisiologi shock secara umum, di mana curah jantung yang memenuhi kebutuhan nutrisi atau oksigen ke seluruh tubuh akan mengalami gangguan, sehingga vaskuler memiliki kemampuan untuk melakukan konstriksi ataupun dilatasi untuk mempertahankan suatu tekanan yang normal dari intraseluler. Kemudian volume darah akan memasuki ke sistem aliran darah dan aliran darah ini dipertahankan oleh tekanan darah. Kemudian jaringan dapat menggunakan nutrisi atau oksigen melalui kapiler. Nah, kemudian pada kejadian shock secara umum kita harus dapat memantau hemodinamik pada pasien. Apa saja yang perlu dipantau atau apa saja yang perlu kita ketahui dalam pemantauan hemodinamik. Yang pertama adalah stroke volume. Stroke volume ini merupakan jumlah darah yang dipompakan setiap kontraksi ya pada ventrikel kiri. Ya, stroke volume. Kemudian ada curah jantung. Curah jantung ini merupakan jumlah darah yang menuju ke aorta dalam setiap menit. Ya, rumusnya adalah stroke volume dikali dengan heart rate. Kemudian ada tekanan arteri rata-rata atau MAP, di mana MAP ini merupakan produk dari curah jantung dan resistensi vaskuler sistemik. Ya. Rumusnya MAP adalah cardiac output dikali
vascular systemic resistency. Kemudian ada sistem saraf simpatis yang berfungsi untuk mempertahankan resistensi pembuluh darah melalui vaskokonstriksi dan vasodilatasi sehingga dapat meningkatkan stimulasi susunan saraf pusat melakukan vasokonstriksi. Nah, kita masuk ke shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini merupakan suatu shock yang disebabkan oleh ketidakadekuatan perfusi jaringan akibat dari kerusakan fungsi di ventrikel. Nah, jadi definisinya adalah sebagai berikut ya. Ada juga yang menyampaikan bahwa shock kardiogenik ini merupakan ketidakmampuan jantung untuk mengalirkan sekucup darah ke dalam jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme akibat dari beberapa gangguan-gangguan fungsi dari pompa jantung tersebut. Nah, itu adalah definisi dari shock kardiogenik ya, di mana si jantung ini gagal untuk melakukan fungsinya sehingga suplai oksigen dan darah tidak sampai ke dalam jaringan atau sel-sel jaringan. Nah, ada beberapa penyebab atau etiologi dari shock kardiogenik, di mana shock kardiogenik ini jantung akan mengalami kerusakan dari mulai berat sehingga tidak bisa secara efektif untuk memperfusi dirinya sendiri atau organ-organ vital yang lain. Ketika keadaan tersebut terjadi, maka jantung sudah tidak dapat memompa darah karena otot jantung yang mengalami iskemik tidak dapat memompa secara efektif. Sehingga pada kondisi iskemik tersebut akan berkelanjutan dan denyut jantung tidak beraturan sehingga curah jantung menurun secara drastis. Ada beberapa faktor penyebab dari shock kardiogenik. Yang pertama adanya kelainan yaitu berupa infak miokard. Ada infak miokard perikarditis, penyakit-penyakit jantung, ada henti jantung, ada disritmia, ya, perubahan patologi pada katup-katup jantung, ya, komplikasi dari pembedahan jantung, ya, ada gangguan-gangguan elektrolit, ya, kalsium, potasium ini yang akan mempengaruhi irama jantung. Kemudian ada obat-obat yang memang mempengaruhi atau berefek terhadap kontraktilitas otot jantung, tentunya obat-obat jantung. Ada cedera kepala ya yang menyebabkan kerusakan pada pusat kardioregulatory. Ini adalah faktor resiko terjadinya shock kardiogenik. Nah, kita lihat secara patofisiologi dari shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini paling banyak disebabkan karena adanya infak miokard. Ya, infak miokard merupakan suatu penyebab utama, kurang lebih 15% sampai 20% disebabkan oleh miokard infak. Ya, di mana shock kardiogenik ini menyebabkan cardiac output dan main artery pressure akan menurun, sehingga akan menyebabkan terjadinya kompensasi, yaitu dengan ditandai dengan heart rate-nya yang meningkat ya, atau nadinya meningkat. Sehingga dengan heart rate yang meningkat, maka konsumsi oksigen pada miokard itu akan meningkat. Apabila konsumsi oksigen miokard meningkat, maka akan menyebabkan penurunan perfusi koroner yang menyebabkan iskemik. Dan selanjutnya, kalau tidak tercukupi, maka akan menyebabkan yang namanya adalah nekrosis. Kemudian, pada gangguan shock kardiogenik, biasanya terjadi adanya cyanosis ya, atau kebiruan. Ya, biasanya pada mukosa bibir, ya, kemudian pada mulut, ya, yang disebabkan karena ketidakkecukupan
di mana oksigen dan darah yang menuju ke jaringan-jaringan perifer, maka akan terlihat warna kebiruan. Di mana kita lanjutkan, di mana suatu kegagalan jantung ini akan menyebabkan tekanan ventrikel kiri dan diastolik ini akan meningkat. Ya. Kemudian dikarenakan tekanan ini meningkat, maka akan terjadi yang namanya udim baru. Kemudian dari udim baru tersebut akan menyebabkan retensi darah pada ventrikel kanan terjadi peningkatan, ya, di mana ventrikel kanan ini dia akan memompa darah menuju ke paru-paru, sedangkan paru-parunya ini sudah terjadi gangguan atau sudah mengalami udims, ya, maka darah ini akan berkumpul di area paru-paru dan di ventrikel sebelah kanan. Ya, ventrikel kanan, retensi darah pada ventrikel kanan akan meningkat sehingga akan menyebabkan terjadinya tekanan pada arteri jantung sebelah kanan dan akan menghambat aliran balik vena. Ya, ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya distensi vena jugular. Ya, ini adalah manifestasi klinis dari shock kardiogenik. Yang pertama ada hipotensi, penurunan tekanan darah, kemudian ada crackless atau suara nafas, wheezing, ya, dan karena ditandai dengan adanya udim baru, ya, kemudian suara nafasnya berupa wheezing ataupun crackless, kemudian cepat lelah, ya. Status mental pasiennya mengalami letargi sampai dengan koma, kemudian kulit pasien itu teraba dingin, kemudian warna pucat ataupun sianosis di area bibir, kemudian pasien mengalami oliguri, ya, sedikit kencing atau bahkan anuri, tidak bisa kencing sama sekali. Kemudian ada udim, ya, udim di ekstremitas, kemudian ada central vena pressure itu meningkat, ya, ditandai dengan adanya aritmia jantung. Ya, ini adalah tanda gejala atau manifestasi klinis dari shock kardiogenik. Ada takikardi, ya, meningkatnya denyut jantung dikarenakan adanya stimulasi saraf simpatis yang berusaha untuk meningkatkan curah jantung. Nah, itu adalah kompensasi awal biasanya, di mana jantung ini mengalami beban yang berat sehingga akan merespon, saraf simpatisnya akan merespon untuk berusaha meningkatkan curah jantung. Makanya ditandai awal gejala dari shock kardiogenik adalah takikardi. Kemudian ada kulit pucat dan dingin. Ini dikarenakan adanya vasokonstriksi, ya, pada saraf simpatis yang membawa aliran darah yang sangat sedikit. Ya. Kemudian sianosis pada daerah bibir, ya, kemudian ada peningkatan jugularis vena. Kemudian kita lanjut ke tahap shock. Ya, ada 3 tahap shock. Tahap pertama adalah shock yang terkompensasi atau non-progresif, ditandai dengan respon kompensatorik yang dapat menstabilkan sirkulasi dan mencegah kemunduran lebih lanjut. Tahap kedua ini adalah tahap progresif, ditandai dengan manifestasi sistemis dari hipoperfusi dan kemunduran fungsi organ. Tahap ketiga adalah tahap refraktor atau irreversible, ditandai dengan kerusakan sel-sel yang hebat, tidak dapat lagi dihindari dengan yang pada akhirnya akan menuju suatu kematian. Ya, dimana tahap 1 ini biasanya tahap awal shock ini masih belum mengalami gangguan yang signifikan terhadap organ-organ vital. Ya, kondisi jantungnya masih baik, kondisi
paru-parunya masih stabil, ya, kemudian kondisi ginjal itu masih baik di tahap 1. Tahap kedua ini sudah mulai ada gangguan di hipoperfusi dan kemunduran fungsi. Jadi jantung sudah mulai ada takikardi, kemudian sudah ada mulai sesak napas, ya, di paru-paru. Nah, dari tahap ketiga ini semua kerusakan tidak hanya di jantung saja, tapi semua organ-organ meliputi jantung, paru-paru, ginjal, hepar, ya, sampai dengan otak, ya, dan akan menyebabkan kematian. Ini adalah tahap-tahap shock. Kemudian komplikasi dari shock kardiogenik yang pertama adalah henti jantung dan paru, ya, kemudian ada disritmi, ya, ada gagal multisistem organ, ada stroke, dan ada tromboemboli. Nah, ini adalah beberapa komplikasi dari shock kardiogenik, ya. Ini yang sangat berbahaya, henti jantung dan henti paru dan gagal multisistem organ. Kemudian pemeriksaan penunjang apa saja yang pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada shock kardiogenik. Biasanya yang pertama adalah EKG. Ini berfungsi untuk mengetahui adanya infark miokard atau iskemik miokard. Ya, dipasang di rekam jantungnya, nanti dilihat lead berapa dan akan mengetahui kondisi infark pada area-area miokard jantung. Kemudian ada rongsen dada, ini untuk menyingkirkan beberapa penyebab shock atau nyeri dada lainnya. Ada juga kateterisasi jantung, ya, di mana kateterisasi jantung ini adalah memasukkan kateter ke dalam arteri yang masuk ke jantung untuk mengetahui penyebab atau adanya gangguan atau tekanan kapiler di area paru dan area jantung. Kemudian pemeriksaan enzim jantung, ya, enzim jantung, dimana kalau terjadi shock kardiogenik ini, enzim jantungnya ini ada beberapa yang meningkat, contohnya kreatinin kinase, troponin, mioglobulin, dan LDH. Kemudian juga kita lihat darah lengkapnya, ya, biasanya ada beberapa respon dari infeksi, ya. Kemudian ekokardiografi, ya, untuk menentukan penyebab shock dengan melihat fungsi sistolik dan diastolik jantung, ya. Kita pasang beberapa elektroda, ya, nanti kita akan lihat katup-katup jantung untuk melihat ekokardiogram. Kemudian kita masuk ke penata laksanaan dari shock kardiogenik. Untuk tahap awal biasanya kita lakukan dengan cara resusitasi cairan. Ya, pemberian resusitasi cairan ini cairan-cairan yang berfungsi sebagai cairan yang sesuai dengan tubuh atau intraseluler, ya, atau cairan-cairan isotonis, ya, biasanya ada ring laktat, ya, kemudian atau RL, ada NaCl, ya, kemudian ada asering dan sebagainya. Kita lakukan resusitasi cairan, ya, supaya apa? Untuk meningkatkan perfusi jaringan, ya, dengan cairan ini diharapkan, ya, membantu untuk melancarkan perfusi dari darah yang masuk ke jantung, kemudian bisa mentransport ke semua sel-sel atau organ. Kemudian oksigenasi, ya, oksigenasi di mana pasien yang mengalami shock kardiogenik di tahap awal ini biasanya keluhannya adalah sesak nafas yang masih ringan. Nah, di mana pemberian oksigenasi ini adalah membantu untuk meningkat perfusi oksigen yang akan disalurkan ke dalam darah dan menuju ke dalam jaringan. Ya. Kalau tidak diberikan oksigen, maka darah tidak tercukupi oksigennya dan jaringan-jaringan tidak terpenuhi atau tidak ada kuat
untuk kebutuhan oksigen tersebut. Kemudian terapi berikutnya adalah terapi terkait dengan farmakologi. Ya. Biasanya terapi-terapi farmakologi ini diberikan sesuai dengan kondisi atau penyebab dari shock kardiogenik itu sendiri. Contohnya biasanya paling banyak disebabkan karena infak miokard atau sindrom koroner akut. Ya, miokard biasanya diberikan aspirin atau heparin ya untuk mengencerkan atau membuat si darah ini menjadi lebih encer sehingga mudah di transfer ke dalam jaringan. Kemudian ada obat-obat vasokonstriksi, misalnya dopamin, epinefrin, dan non-epinefrin. Ya, ada juga obat-obat ini yang membantu mempertahankan tekanan darah yang adekuat. Kemudian untuk prioritas keperawatan diarahkan terhadap membatasi permintaan oksigen ke miokard, meningkatkan pasokan oksigen ke miokard, mempromosikan kenyamanan dan dukungan emosi, mempertahankan pengawasan terhadap komplikasi. Kemudian untuk asuhan keperawatan, untuk pengkajian ini yang pertama adalah kaji tentang nyeri untuk kasus-kasus shock awal. Biasanya pasien shock kardiogenik di tahap awal, biasanya pasien ini masih dalam kondisi sadar sehingga bisa dilakukan pengkajian tentang nyeri dada ya, mulai dari onset, provokate ya, kemudian kualitas, skala ya, kemudian treatment, understand, value atau OPK-LST-UV. Ya, kita kaji semuanya terkait dengan nyeri. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kaji tentang airway atau jalan nafas. Ya, biasanya terdapat apakah ada obstruksi pada jalan nafas atau benda asing. Kemudian untuk tahap awal biasanya tidak ada, ataupun tahap akhir biasanya juga tidak ada gangguan di jalan nafas ya, ataupun suara nafas di saluran nafas bagian atas biasanya tidak ada gangguan untuk airway. Kemudian untuk breathing pada pasien dengan shock kardiogenik, untuk tahap awal biasanya masih terdengar suara nafas yang masih jelas ya. Kemudian kalau sudah masuk ke tahap akhir terjadi gangguan berupa audim paru, maka biasanya akan terjadi perubahan di irama nafas ya, tachypnea sampai dengan gangguan bradypnea ya. Tadi ada wheezing, ada crackless, kemudian tachypnea, cepat nafasnya sampai dengan melambat. Kemudian untuk sirkulasi C ya, sirkulasi ini kita kaji ya, biasanya pada gangguan ada peningkatan dari irama jantung atau dinamakan takikardi ya, peningkatan irama jantung. Kemudian nadi teraba awalnya nadi teraba cepat ya, untuk fase awal ya, cepat dan lemah ya, berkisar antara 90 sampai 110. Kemudian lama-lama nadi ini akan berubah menjadi bradikardi ya, apabila sudah mengalami gangguan di cardiac output atau perfusi jantung sudah tidak normal, akan mengalami bradikardi berat dan akan mengalami henti jantung. Kemudian juga dilihat adanya JVP ya, jugularis vena pressure ya. JVP dilihat vena di area leher apakah terjadi pembesaran atau tidak. Ini adalah salah satu tanda dari gangguan di area jantung. Kemudian dilihat juga di auskultasi suara
jantung. Apakah terdengar suara tambahan ya seperti murmur, ya galop, ya atau S3 atau S4 ya. Kemudian untuk disability atau tingkat kesadaran untuk kardiogenik di tahap awal biasanya masih kosmetis ataupun masih somnolen ya, masih bisa untuk dilakukan pengajian. Tapi apabila sudah masuk ke tahap shock yang lanjut, tahap 2 atau tahap 3, maka tingkat kesadaran ini sudah berubah menjadi dari somnolen mengarah ke letargi ataupun ke koma. Kita kaji dengan Glasgow Coma Scale ya, ada pemeriksaan mata, motorik dan verbal. Kita kaji. Kemudian yang terakhir adalah exposure. Exposure kita kaji anggota gerak pasien ya. Biasanya di akralnya akan teraba dingin ya, karena tadi ya perfusi darah dan oksigen sudah tidak sampai ke dalam jaringan sehingga terjadi vasokonstriksi di semua sel-sel di perifer. Kemudian output urin sangat sedikit ya, output urin sedikit ya, oliguri atau bahkan tidak bisa kencing sama sekali atau anuri. Kemudian ada juga udim pada ekstremitas. Ini juga salah satu tanda dari shock kardiogenik. Nah, kemudian untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada shock kardiogenik ini adalah ada penurunan suara jantung, kerusakan gangguan pertukaran gas, ya, bersihan jalan nafas, ada juga kelebihan volume cairan. Ya, jadi pasien-pasien yang mengalami kegawatan biasanya sudah masuk ke tahap shock kedua atau 3. Ya, pasien ini sudah mulai mengarah ke koma. Ya, jadi untuk diagnosa keperawatannya sudah ke jalan nafas, ya, curah jantung ataupun pertukaran gas. Ya. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah membahas dari shock kardiogenik dari mulai definisi sampai dengan penata laksanaan. Nanti silahkan mahasiswa untuk mereview kembali atau bisa juga menambah bahan referensi di sumber-sumber yang terbaru ataupun jurnal-jurnal terkait dengan shock kardiogenik. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.